Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Palembang bisa untuk siang ini pendengar. Tadi sudah ada spill sedikit ya, kita bakal ngobrolin tentang UMKM, tentang peluang dan inovasi usaha konveksi. Dan di studio kita juga sudah hadir bersama narasumber kita ada Mas Eko Pancagustiono. Ini merupakan dari Panca Konveksi. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah sehat ya. Ini kali pertama kali keberapa nih ke Pro 1? Kalau ke Pro 1 baru kali ini, Mbak. Baru kali ini, ke RRI-nya udah pernah? Sudah ya. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah Sehat. Kita bakal ngobrolin tentang peluang dan inovasi usaha konveksi nih pendengar hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita ngobrol dulu deh sama Mas Eko. Mas Eko, ini sudah berapa lama sih menggeluti lah ya dari usaha konveksi? Oke, mungkin saya termasuk orang baru untuk menjalani konveksi, Mbak. Saya bergelut di bidang konveksi ini mungkin baru dikatakan sekitar 7 tahun lah. 7 tahun? Iya. Itu udah lumayan lama ya. Ternyata masih banyak yang lebih lama, Mbak. Oh, masih banyak yang lama ya. Terus? Iya, awalnya saya mendirikan konveksi ini di tahun 2015 bulan 11 hingga alhamdulillah sampai sekarang ya masih eksistensi seperti saat ini. Oke. Kalau di konveksi sendiri tuh mungkin ada yang belum tahu ya. Ini sebenarnya jualan baju atau mencetak baju atau menyablon atau seperti apa nih Mas? Nah, jadi mungkin di luaran sana banyak belum tahu apa itu si konveksi. Iya. Karena konveksi itu bisa dibilang produsen pembuatan seragam. Jadi pembuatan baju, sablon, bordir. Jadi satu tempat di situ. Keseluruhan ya. Keseluruhannya. Itu konveksi anggapannya bisnis fashion yang industrial pabriknya kecil. Kalau di atas itu namanya garment. Oh, garment lebih besar lagi dari konveksi. Gitu. Di bawah konveksi nggak ada gitu ya? Di bawah konveksi biasanya orang manggil itu tailoran. Oke, tailor ya, kayak tukang jahit lah ya biasa ya. Kalau untuk konveksi sendiri itu biasanya tuh kalau misalnya usahanya itu harus orang apa ya ibaratnya harus satu persatu, harus bisa beli satu atau dalam jumlah grosir atau seperti apa sih Mas? Jadi kalau di konveksi sini belum ada namanya konveksi jual satuan, Mbak. Oke. Jadi jumlahnya grosiran. Jadi kayak kantoran gitu misalnya. Iya, kantor segmennya kan untuk apa ya, misalnya yang perkumpulan banyak seperti kantor, komunitas, organisasi, kampus. Ya, memang untuk seragam kebersamaan. Oke. Biasanya kalau satuan itu ya adanya di tailoran. Oke. Mas Eko, ceritain dong awal mulanya kenapa sih lebih memilih peluang atau juga kayak usaha di dunia konveksi, karena kita tahu sendiri kan Palembang tuh banyaknya kayak kuliner lah ya. Kenapa milih konveksi? Ada apa sebenarnya? Oh, mungkin flashback ke 2015 2014 atau semenjak kuliah, Mbak. Kuliah ya? Kuliah. Okay. Jadi semenjak kuliah itu saya sebenarnya sudah punya bisnis, sudah punya bisnis kuliner. Sebelumnya kuliah di mana nih, Mas? Saya kuliah di UIN. Di UIN, ya. Saya di UIN. Jadi saya dulu sudah punya bisnis kuliner, sudah jalan, ya lumayan. Tapi pertengahan jalan ada trouble. Ternyata yang itu membuat saya pusing. Oh, ternyata bisnis kuliner ini pusing. Akhirnya inti singkat cerita, ada satu memang itu saya aktif di organisasi ya gitu. Jadi ada amanah disuruh megang proyek pembuatan alma mater mahasiswa waktu itu. Pada saat itu ya. Waktu saat itu. Dan saya nggak ngerti, Mbak, itu konveksi itu apa. Akhirnya sama kawan-kawan karena amanah kan dapat proyek pembuatan alma mater mahasiswa tahun 2013. Ya, akhirnya saya coba berangkat nih ke Bandung. Ya, berangkat. Kebetulan di Bandung itu ada kawan. Ada kawan yang bisnis konveksi, alumni satu sekolah dulu. Jadi saya cerita belajar di situ. Nah, makanya seperti saya tertarik. Akhirnya lama kelamaan setelah tamat kuliah saya coba masuk ke dunia kerja ya, beberapa tempat ya. Ternyata bukan passionnya gitu ya. Passionnya, Mbak. Akhirnya saya coba lagi. Ya sudah, kita garap cleaner lagi. Dan cleaner ini saya ternyata buka
langsung tutup. Itu pengalamannya. Jadi saya buka bisnis. Itu usaha apa tuh? Saya buka Langsung rumah makan buka, lagi. langsung tutup lagi. Langsung Itu. rumah makan lagi. Makan lagi Iya, ya. saya buka waktu itu sate Padang. Iya. Karena saya terlalu ambisi. Dalam setahun saya punya bisnis 3 kuliner Oke. gitu ya. Masih ingat nggak sate Padang terus apa lagi? Sate Padang sudah tuh fried chicken Ayam, ya sama cendol, double Oke. cendol. Nah, jadi dalam 1 tahun itu 2014 saya coba itu. Dalam setahun saya punya 3 brand Usaha. itu ya. Untuk satenya itu sebulan tutup. Akhirnya Sebulan saya ganti tutup. dengan fried chicken. Fried chicken saya itu ada 3 cabang. Cendol saya itu dulu brandnya The Black Cendol. Kalau cendol hitam itu ada 4 cabang, Pak. Jadi saya Banyak tergiur ya? situ. Iya, tergiur. Ternyata bisnis yang kesalahan fatal ini Iya. ya, begitu ya, kesalahan fatal. Bisnis yang belum teruji ya, belum teruji masanya langsung kita up gitu ya. Kita belum punya sistem, belum punya tim yang hebat. Akhirnya itu bisa jadi bos malpetaka begitu. Bumerang sendiri Bumerang gitu orang ya. sendiri, benar orang sendiri. Akhirnya mungkin dari situ saya pikir, saya kepingin sepertinya konveksi ini enak gitu. Karena saya pernah belajar, kawan Yang saya bikin ingat ya waktu di di kampus Bandung, ya. di kampus dulu waktu saya di Bandung, dia pesannya konveksi ini enak kok. Enaknya gimana Kak? Belum selesai kita sudah tahu untung. Udah ngitung gitu ya. Udah gitu kan HPP-nya standar seperti Iya. itu. Jadi sudah untung. Oh ya sudah ya, saya coba aja. Saya memang waktu bahasanya dulu itu setelah 2014 itu apa Pak? Ngulo. Oh, Nah, ngulo reseller lah. ya. Jadi Reseller iya, lah bahasa betul, saya. betul. Saya coba jadi reseller di konveksi. Akhirnya lambat laun ya sudah saya punya menghafal mengetahui basic Iya. semuanya. Ya sudah, bismillah ya saya buka itu waktu itu tahun 2015 bulan 11. Mas Eko kan mengawali jadi pembisnis itu kan sebelumnya jadi kuliner lah ya di bidang Iya. kuliner. Apalagi tadi bilang dalam 1 tahun ada 3 usaha. Brand, iya. Terus sempet jatuh. Pernah nggak sih kayak ngerasa down gitu? Kalau down itu manusiawi Mbak Pasti ya. Pasti. Jadi saya itu down sempat waktu itu. Cuma pikir ketika saya down sudah tutup, saya coba kerja lagi. Ternyata saya kerja itu cuma 2 minggu Mbak. Kerja di kantoran maksudnya? Iya, saya masuk ke perkantoran lagi di salah perbankan gitu. Saya coba, hati ini seperti menolak. Karena memang bukan passionnya gitu ya? Mungkin bisa jadi bukan passion Karena pengennya buka lapangan kerja, bukan kerja Iya. sama orang gitu ya? Jadi cita-cita dari dulu sebenarnya minimal kita punya lapangan kerja. Maka di mindset aku sebenarnya dari itu tuh saja itu sudah gimana cara buka lapangan kerja. Mungkin salah satunya salah pergaulan mungkin. Maksudnya pergaulan positif. Iya. Kita dari mahasiswa aku sudah bergaul dengan pengusaha-pengusaha udah tahu lah ya, di Palembang ini. basic-basicnya ya. Sudah ikut ya seminar-seminar gitu. Jadi sepertinya terdoktrin sampai saat ini. Karena kebanyakan kalau orang mahasiswa tuh kan paling kalau bahasa kita tuh pengen seneng-seneng dulu lah ya. Iya, justru Beladas dalam beladas, artian ya. ya. Tapi kalau saya mahasiswa sudah buka bisnis Mbak. Udah ada usaha-usaha sendiri gitu ya. Jadi sudah ikut kegiatan dinas koperasi keliling-keliling di Sumatera Selatan saya ikut dulu. kalau untuk Mas Eko sendiri ini usaha konveksi tadi kan awal-awal waktu di zaman kuliah itu ke Bandung. Iya. Nah kalau sekarang itu seperti apa tuh? Kalau sekarang kita produksi sendiri semua, Mbak. Sendiri, Iya. bahan-bahannya langsung dari Iya. mana tuh? Bahan-bahan ada yang dari sini, ada dari Bandung, ada dari Jogja, ada Surabaya. Oke, Kalau banyak bahan-bahan. juga ya. Iya, tergantung kebutuhan bahannya. Gitu. Kalau tadi kayak bilang kalau usaha kuliner itu kan pasti ada tantangan tersendiri lah Iya. ya. Akhirnya menyerah gitu. Oke. Kalau di dunia konveksi apa sih tantangan buat Mas Eko sendiri sebagai pengusaha? Ya tantangannya banyak Mbak Apa ya. tuh? Mungkin konveksi ini kategori momentum. Ya. Ya. Jadi momentum musiman di mana pekerjaan itu benar ada atau memang sepi. Ya. Ya. Mungkin salah satu dari segmen marketnya itu sudah terbentuk. Ya. Ya, Tapi kalau pemilu rame nih. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi segmen market tertentu. Kemudian itu untuk di Palembang khusus Iya. Mbak ya.
Itu kita masih susah namanya SDM-nya. Ya, kita kewalahan masih susah di SDM. SDM Palembang kita itu apa ya, bisa istilahnya mendidik orang dari nol sampai bisa produksi. Sulit itu ya. Ya prosesnya lama sih Mbak gitu. Oke, kalau untuk Mas Eko sendiri sejauh ini kan dunia konveksinya udah lumayan lama lah ya, Iya. 7 tahun kalau tadi nggak salah ya. Masuk 8 tahun. Iya masuk 8 tahun. Udah ada brand sendiri nggak sih? Nah, kemarin kita sempat buka brand, punya brand untuk baju dasteran. Ya. Ternyata momentum itu ada masanya Mbak. Gitu. Jadi sekarang kita nggak punya brand. Jadi kita fokus di vendornya aja, gitu ya. Kayak baju kantoran, Iya, kalau ada baju acara-acara kantor, baju ya, ini ya, baju catering, baju catering, kaos. ya, kaos, Tapi kemeja. konveksi itu lebih banyak kayak kaos atau baju apa sih kalau sebutannya? Kemeja, Ya kemeja. PDH. Kalau kita sih mayoritas itu banyaknya di kemeja Mbak. Kantoran ya. Kantoran Mbak, mahasiswa dari UIN, PGRI, Unsri gitu. Mayoritas kerjaan itu paling banyak. Oke, Mas Eko misalnya pendengar kita yang muda-muda nih, mungkin mahasiswa atau juga teman-teman kita yang masih belia, bukan, maksudnya yang pengen memulai yang namanya usaha. Sebenarnya kalau usaha itu lebih penting tekad, ide atau modal sebenarnya, ini yang mana nih Mas? Jadi saya pernah tanya seperti Mbak. Iya, ada ya pertanyaan seperti Ada. ini. Jadi apa ya, modal terbesar kita sebenarnya itu ide Mbak. Ide. Iya. Ya, masalah ide. Saya termasuk orang mungkin bisnis konveksi ini yang modalnya bahasa paling mengguyur lah. Oke. Iya. Seadanya lah ya. Seadanya gitu. Waktu itu saya jual aset, saya cuma dapat ya berapa juta, saya coba itu. Memang dikit. Kita kan bisnis ini tidak harus memiliki alat, Mbak. Betul. Iya kan? Jadi kita bisa jadi reseller dulu. Ya. Kita bisa kita ada bentuk segmen pasar dulu, baru saya buka produksi. Jadi yang termahal itu sebenarnya idenya, gimana caranya kita bisa buka usaha. Kemudian seperti modal, ya apa namanya itu sebenarnya pendukung. Ngiring baik kalau bahasa Ngiring, bahasa Palembang. Palembang. Jadi ide dan niat, ya gak ada istilahnya usaha itu tanpa ide dan niat akan berjalan. Tapi pun ada usaha itu ada modal, tapi cuma terpaksa dan ide cuma mengikuti, tidak inovatif misalnya, itu biasanya usahanya ya gitu-gitu atau enggak akan rubuh. Biasanya seperti itu Mbak. Oke. Sempat mengalami jatuh bangun juga nggak sih? Apalagi selama 2 tahun yang lalu pandemi. Alhamdulillah kita nggak pengaruh Mbak. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Karena kita di pandemi, sudah ini momentum pandemi. Iya. Momentumnya apa yang kita produksi baju hazmat. Oh APD, iya, ya, betul. kita produksi di situ. Masker gitu ya Mas ya. Itu bagi pengrajin konveksi mungkin di Palembang ini sebagai momentum Mbak. Iya, benar sih. Nggak pengaruh sama yang lain. Nggak ngaruh kecuali kalau jual makanan Ya, ya. mungkin kawan-kawan yang bisnis kuliner gitu kan. Jadi saya juga pernah waktu COVID kemarin, saya kan aktif di komunitas nih Mbak, di komunitas yang di atas, komunitas juga usaha, dan kawan-kawan semua pada ngeluh. Ternyata ngeluh itu banyak kan di segmen kuliner. Oke. Ya kalau di misal jasa, misalnya baju saya kan itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh juga Apalagi yang jasa biasa kena di bisnis travel. Nah itu pasti juga ya besar berdampak. Mas Eko, kalau misalnya kita ngobrol tentang konveksi sendiri, sebenarnya ada jatuh bangun juga nggak sih? Kalau tadi kan pandemi gitu, biasanya selain itu apalagi yang bisa mempengaruhi ada kemunduran lah untuk usaha konveksi? Sebenarnya pengaruh besar konveksi itu manajemen di dalam Mbak. Oke. Ya, kalau manajemen yang beradul biasanya nggak lama gitu. Nah seberapa usaha sih Mas Eko untuk mengurus ya? Pasti yang namanya pengusaha pasti manajemen ikut campur juga gitu ya. Gak mungkin dong lepas tangan sama orang yang di luar gitu ya. Gimana tuh Mas? Jadi gini, semua usaha itu sebenarnya dia di awal dari kita. Oke. Ya, gimana kita cari manage mengatur tim-tim di situ. Apalagi tim yang kita atur itu banyak Mbak. Dari kalangan pendidikannya juga ngaruh. Ada yang S1, ada yang SMA, bahkan buat saya itu ada yang SMP. Jadi gaya bahasa disampaikan mereka supaya mereka juga
apa ya, aware dengan kita gitu, itu beda-beda juga. Makanya dijaga mereka itu supaya mereka tetap bisa stabil, minimal stabil lah, stabil dalam proses pengerjaan, stabil dalam manajemen keuangan, ya, stabil dalam misal dalam SDM. Ya. Makanya saya bilang kalau jatuh bangunnya, alhamdulillah jatuhnya belum mbak. Cuma sahabat ini bisa saya itu mempertahankan aja gitu. Sebenarnya yang paling sulit itu mempertahankan kan ya Mas Iya, ya. mempertahankan. Apalagi gini mbak, customer ini saya ini banyak masalah misalnya. Kalau di kompleks ini kendala terbesar kita itu sering jadi masalah itu kalau telat waktu. Oke. Ya, itu saya jujur, saya masih sering kendala itu. Oh, estimasi kita nih 1 bulan, ternyata dalam pembuatan itu lewat 1,5 bulan, bahkan sampai 2 bulan. Tapi kalau ada orang yang mengerti nggak masalah. Tapi ada orang yang memang yang nggak bisa dipahami, yang baju itu mau dipakai urgent, cuma bisa kita hadapi misalnya. Oke, Mas ingat gak sih dulu waktu awal-awal bikin usaha konveksi berapa pegawainya, dia sekarang udah berapa banyak nih Mas Eko? Kalau sekarang baru 20 mbak. Baru ya Mas Eko. Kalau dulu sih dari pertama muka ya saya guyur tadi mbak, cuma punya 2. Oke, punya orang 2 sekarang Iya. 20 gitu ya. 20-an. Baru 20 itu banyak Mas Eko. Nah, boleh tahu gak sih konveksinya di mana nih lokasinya Mas? Lokasinya di Jalan Letnan Murad mbak. Letnan Murad, Talang Ratu ya. Namanya Panca Konveksi ya. Ya, kalau namanya itu brandnya Panca Konveksi, tapi untuk legalitasnya CP Panca Tekstil Sriwijaya. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Eko dari Panca Konveksi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita break dulu ya Mas ya. Oke mbak. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Jalan berlenggak-lenggok dunai, langkah nentang gunung tinggi senang
Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobak-gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5? Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang Bisa dan kita masih ngobrolin seputar dunia UMKM bersama Mas Eko Pancagustiono, peluang dan inovasi usaha konveksi. Masih semangat Mas Eko? Masih Mbak, lanjut. Masih semangat, lanjut ya. Iya. Dan mungkin pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Nah, di tahun 2024 nih Mas, mungkin kita baru masuk lah ya. Tapi namanya teknologi, kecanggihan media sosial itu udah nggak perlu diragukan ya. Iya. Kalau dari Mas Eko sendiri untuk usaha konveksinya sendiri ngaruh nggak sih untuk media sosial? Oh, sangat ngaruh Mbak. Jadi gini, bagi saya itu pemasaran paling efektif saat ini itu media sosial. Ya. Banyak media sosial yang bisa kita gunakan. Yeah. Gitu. Cuma minimal ada satu yang kita fokuskan di mana. Gitu. Jadi saya banyak pesanan dari Turki Mbak. Wih, jauh banget. Mesen apa tuh? Ada pesanan jaket, kita ngirim ke Turki itu lumayan ongkosnya lumayan mahal. Sudah itu pernah ke Maroke, sampai sekarang kita masih kerja sama di Maroke. Itu dari pemasaran ketemu itu dari media sosial. Dari media sosial. Iya, media sosial. Jadi Panca Konveksi ini juga mengikuti tren lah ya media sosial. Iya, ikut tren. Nah Mas, kemarin kan sempat kayak viral banget kayak aplikasi apa ya, maksudnya kayak kita sebutlah namanya TikTok Shop itu ditutup ya, karena memang merugikan penjualan kayak di Tanah Abang. Kalau menurut Mas Eko sendiri, sebenarnya para penjual itu harus nggak sih kayak ngikutin tren gitu, atau melek mata lah yang namanya teknologi? Semakin majunya perkembangan teknologi, kita dituntut harus cepat melek, Mbak. Iya. Kalau kita misalnya masih si budaya tradisional, masih bahasanya orang pasaran misalnya, masih nunggu tidak ngejar bola, kita bakal tertinggalan. Gitu. Seperti di TikTok Shop yang kasusnya kemarin sampai tutup, sebenarnya kalau aku worth it, nggak masalah. Nah, jadi kita ini kadang dituntut untuk berinovasi ini nggak mau Mbak. Iya. Gitu. Apalagi kalau orang pasar kan ya mungkin pemikirannya orang lama. Misalnya dari pikiran bukan sekarang kita tanya sekarang udah generasi bukan generasi milenial lagi Mbak ya, generasi Z. Mereka tuh lebih banyak pegang HP daripada disuruh sama orang tuanya untuk langsung datang gitu ya. Langsung datang gitu. Jadi sudah malas lah gitu. Jadi setiap masa itu pasti ada perkembangan teknologinya. Jadi sangat efektif. Contohnya kayak kita di Panca Konveksi, kita fokusnya itu di Instagram. Sudah kita main story Instagram, penguatnya ke web. Oke, ada web juga gitu dari ya. Web. Nah, jadi mereka itu maksudnya ke web, dari Instagram ke web. Jadi mereka yang dari jauh nggak ragu nih buat baju di konveksi. Bahkan saya seperti di Maroke di ini, saya nggak pernah ketemu orangnya. Bahkan saya admin cerita, kayak ini ada pesanan dari apa namanya itu? Dari Turki. Lah serius ya? Iya. Tapi ini pelajar Ikatan Mahasiswa Turki buat jaket di kita. Dapatnya dari mana? Dari Instagram enggak ya. Nah, akhirnya untuk meyakini orang ini kita ada WA kan. Jadi mereka ini video call gitu. Video call tatap muka langsung dengan admin saya cerita. Ini closing Kak. Jadi gitu, kekuatan media sosial itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu, Mbak. Berarti kita juga harus melek lah ya yang namanya media sosial. Jadi jangan sampai kayak waktu zaman baru adanya ojol, ingat gak sih Mas ya? Orang-orang pada demo takut dirugikan. Ternyata memang kecanggihan zaman sekarang tuh di ujung jari gitu ya Mas ya. Kalau Mas Eko sendiri di Panca Konveksi itu lebih banyak orang yang hadir atau kayak tadi cerita banyak yang request via online gitu? Jadi kalau dipresentasikan Mbak ya, itu yang 50-50 lah. 50-50 ya. Jadi 50%-nya itu orang yang datang, 50%-nya biasa orang yang via online. Pernah nggak sih Mas kayak mengalamin sudah dipesen apa sih maksudnya order fiktif ya? Pernah nggak? Ceritain dong. Jadi gini, aku bilang begitu bukan ini Mbak, bukan order fiktif. Jadi benar-benar order, cuma nggak diambil bajunya. Gitu. Nggak diambil, tapi dibayar gimana tuh? Jadi kita ada DP, misal DP 50% nih. Ya.
ternyata ada orang, aku sanggupnya DP cuma 20%, 10%. Ya oke lah, kita kerjain, kita bantu haji selesai. Ternyata baju sudah selesai belum diambil, sampai sekarang banyak. Terus di kemana itu Mas baju-bajunya Ya, Mas? kita pegang Mbak masih. Oke, Masih kita tahan. Bahkan yang ada yang sudah 5 tahun model itu masih kita pegang. Takutnya nanti orangnya datang, Ada apa-apa ya? Ada apa-apa nggak itu. Jadi masih kita susun rapi aja. Itu pernah ditelepon gak sih orang-orangnya, Pak ini Sudah. bajunya, terus apa tanggapannya? Pernah ditelepon pun, oh iya Pak nanti. Kaget, Ya, belum ada waktu, kaget. kaget ya. Kakeknya itu orangnya ya besar, kasusnya ini bukan masalah kita ya Mbak. Jadi kasusnya yang selama yang terjadi, contohnya ada satu PT nih ya. Kawan-kawannya ini buat baju di koordinator dari satu orang. Iya. Kawan-kawannya sudah lunas ke orang koordinatornya. Ternyata koordinatornya ngelarikan uangnya. Di DP dulu Di sedikit, DP ke kita. ya. Akhirnya mereka lunas, baju sama kita nggak diambil. Itu sering kejadian seperti itu. Nah itu kan berarti dari konveksi Mas sendiri mengalami kerugian kan? Iya, Padahal sudah di DP, walaupun di DP sedikit gitu. Sedikit. Sisanya itu gimana Mas? Ya untuk kita nggak kita kasih barang ya Mbak, sebelum mereka nggak ngelunasi. Ya urusan mereka itu kan dengan koordinator mereka, bukan di kitanya. Nah yang baju yang nggak diambil itu kan pasti mengalami kerugian juga dong. Iya, Tapi tetap semangat gitu ya. terus semangat. Ya. Makanya saya bilang konveksi ini belum apa-apa sudah tahu modalnya, Iya. tahu modal sudah Udah hitung ya ngitung-ngitung Mbak. Jadi nggak apa-apa deh gitu. Kita rugi sekian, nanti ada penggantinya. Kita bilang Percaya aja ya. Tuhan itu nggak tidur Mbak. Benar. Mas Eko, kita ke pertanyaan di WhatsApp ya di 082179279090 dari 08956199 sekian. Mau tanya dong, kalau buat kaos atau kalau meja itu untuk harga per lusinnya berapa? Oke, untuk kemeja itu kita standarnya satuannya hitungannya aja, tapi minimal 2 lusin Mbak. 2 lusin, berarti 24 potong. 24. Kalau untuk kemeja itu harganya 135 ribuan. Itu ada penyesuaian bahan atau standarnya udah Standar segitu? bahannya itu bahan American Drill biasa, contoh PDL, PDH gitu ya. Tapi kalau di atas bahan itu ada yang lain. 100 Untuk berapa Mas? 135. Kalau misalnya ukuran semua Ya, kita all sudah size all size. atau ML, LXL ya, sudah. Oh gitu. Terus yang paling murah berapa sih Mas? Kalau paling murah kita nggak tahu jumlahnya sih Mbak. Semakin kuantiti semakin banyak mungkin harga ada bisa potong. di-price. Oh iya, Gitu. berarti semakin banyak beli bisa dipotong sedikit lah Mas ya. Iya. Oke, jadi itu ya dari 08956199 sekian. Oh iya, untuk kaos tadi belum. Ya, kaos. Kalau Kalau untuk kaos sih di harga 85 ribuan. Nah Mas, ini kan sebentar lagi kan pemilu nih Mas ya. Iya. Kita nggak ngomongin tentang pemilunya. Iya. Gimana sih? Sudah sudah mendapatkan peluang pundi-pundi cuan-cuan? Alhamdulillah sudah. Sudah Mas ya. Biasa kan ini kan bukan musiman ya, karena kita tahu sendiri 5 tahun sekali. Ya, momentum sih, Mbak. Momentum ini tadi. Iya. Gimana nih Mas? Jadi ada beberapa yang sudah kita garap sih. Dari kita garap, bahkan banyak yang kita tolak. Oh, udah kebanyakan. Bukan Mbak. Jadi kita ambil posisi aman. Karena pelajaran di tahun 2019 gitu ya. Banyak yang nyangkut. Oke. Ah, Apalagi kalau nggak kepilih ya. iya. Jadi barang itu ya pesan 5.000, Banyak banget. DP-nya cuma 25%, 30%. Akhirnya untuk mengamankan tadi, untuk katanya mau diambil semua, Ya. aku ambil sebutu DP-nya aja. Ternyata stok kita banyak sisa Ya. itu gitu. Jadi belajar. Nah, sekarang kita pola kita putar. Ya. Di tahun ini ya, ini kan 2019. Ya. Kalau seandainya siap DP 85%, aku Garap ya. ya. Tapi sejauh ini ada. Ada Wah, ada lapang Mas Eko. ada alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada Jadi ya. kalau dia berani 85%, aku garap. Kalau enggak. Enggak ya, Karena takut 85 ya? Ya, karena 85 itu Udah baik aku modal bilang, pasti. ya untuk HPP sudah hampir menutupi. Hampir menutupin ya. Iya. Daripada yang cuman sedikit, takutnya yang malah nyangkut ya Mas ya. Iya, label kita tutup di tipis tapi nyangkutnya panjang. Kayak itu kejadian ya, itu buat
bukan buat trauma Mbak ya, Iya, dia menjadi pelajaran ya. pelajaran kita dapat, akhirnya kita buat gitu loh. Jadi- Kalau namanya partai itu siapa Mbak mau dituntut? Benar. Bingung ya. Bingung. Siapa maksudnya? Jadi kalau menurut Mas Eko sendiri, seberapa penting pelajaran juga nih, pelajaran yang pernah terjadi di sebelumnya untuk ke depan itu seberapa penting pelajarannya? Sebenarnya kegiatan apa yang terjadi bagi kita hari ini sebagai pelajaran. Ya. Jadi sangat penting lah Mbak gitu. Jadi jangan sampai bahasa istilah itu kita jatuh di lubang yang sama gitu. Kalau kita jatuh di lubang sama berarti kita orang merugi. Iya. Iya Nggak kan? belajar namanya Namanya ya. nggak belajar gitu. Jadi kita harus benar-benar menikmati proses yang sudah kita pelajari gitu. Kalau sudah terjadi, kenapa diulangi lagi gitu. Rugi banget ya Mas ya. Nggak maju-maju dalam istilahnya kayak gitu. Mas Eko, kita ada pertanyaan lagi nih di 082177927900 dari 0833303773 sekian. Mau nanya nih Kak, bisnis konveksi yang memiliki modal terbatas, Mas mungkin tidak mampu melakukan pemasaran yang cukup efektif. Nah, strategi pemasaran yang dapat dilakukan pun terbatas sehingga membatasi potensi peningkatan penjualan. Jadi gimana nih strategi yang efektif supaya pemasaran itu cepat nih? Jadi gini, bisnis yang modal terbatas. Iya. Jadi semua bisnis itu kalau kita nggak punya modal pasti terbatas Mbak. Benar. Modalnya dari mana? Nah, modalnya dari kreasi kita, gimana kita membentuk pasarnya dulu, Iya. cari marketnya dulu, tentukan segmennya siapa, ya, di mana, pekerjaannya apa, usianya berapa, ya, gendernya apa, kita tentukan dulu segmen marketnya. Begitu kita sudah terbentuk itu semua, maka kita gampang mau masuk kemana. Nah, seiring untuk modal kita belum bisa produksi, saya dulu jadi reseller. Ya. Bahasanya kalau nggak mau jadi reseller, mau untung lebih besar dari reseller itu maklon. Saya coba pernah maklon Mbak. Beli bahan, potong di sini, jahit di sini, bordir di sini, Beda-beda packing tempat di sini, ya. Saya packing di rumah. Oke. Nah, gitu ya. Jadi itu rule-nya salah satu. Kalau kita mau untung lebih besar daripada reseller. Tapi kalau kita nggak mau repot ya sudah jadikan satu aja. Kita jadi misalnya calonnya baik gitu. Ambil ujung baik. Nah itu. Tapi kan dari situ kita sudah terbentuk nih Mbak pasar kita. Iya. Brand kita sudah dikenal orang. Kita kan mau tahu, oh misalnya contohnya Mbak Dela Konveksi nih. Iya. Sementara Dela Konveksi ini belum punya tempat produksi, nggak masalah. Karena banyak di Palembang yang punya konveksi nggak punya brand dan pergi kita, sangat banyak Mbak. Tapi dia punya pasar sendiri, gitu. Dia sudah bisa membentuknya sendiri. Ketika dia buka produksi sendiri, ya dia lebih gampang, gitu. Jadi jangan yang pertama itu jangan dipikir ke modalnya, kalau saya Mbak. Bisnis yang dipikir yang kita fokusin pertamanya itu segmennya dulu, pasar yang terbentuk, baru kita masuk di pendukung lainnya seperti SDM-nya, yang lain-lain lah. Bisnis kan semua seperti itu Mbak. Kita mau jual pempek, harus tahu yang beli pempek ini siapa. Iya benar. Dari Ya, harganya, jenis dari ikatannya. jenis ikannya, harus tahu dulu Mbak. Ya kita menjualnya ini ke orang luar, apa orang lokal. Ke orang luar, oh kita worth it kita jual mahal. Iya. Ya, Benar. kayak di Jakarta yang viral kalau Iya, pempek 100 itu berapa ya, 119.000. Jadi nggak jadi masalah, ya kan? Kalau jadi orang Palembang bahan katoan Mbak. Iya benar. Iya. Mahalnya Noy. Mahal. tapi kan kalau di Palembang, pempek sepeda juga sudah enak. Tapi gitu. karena lihat target pasarnya Target tadi pasar. kan. Makanya kita tahu, kita bentuk targetnya dulu ini siapa. Begitu juga dengan konveksi. Kita bentuk dulu targetnya. Fokusnya mau main. Aku mau main di seragam sekolah. Berarti siapa yang gue pepeti? Yeah. Siapa yang gue kejar? Berarti kepala sekolah, gitu kan? Yayasan atau sebagainya. Karena kalau kita lihat dari target pasar sendiri, kalau kayak pempek sepeda nggak mungkin dong orang kelas atas Betul. nongkrong di betul. situ nggak mungkin Iya, ya. betul Mbak. Atau orang yang pernah makan di situ pasti ya kita tahu sendiri kan kayak Iya, ojol atau kayak kita Kita gitu ya. Saya juga sering Mbak. Makan 5 ngaku 2. Oke Mas Eko, ini kan di tahun 2024 sebenarnya apa sih ide yang terbaru dari Panca Konveksi sendiri?
resolusi Mbak. Iya. Kalau saya di Panca Konveksi yang saya bentuk kemarin sama kawan-kawan sama tim itu, yang perkuat itu ada SDM-nya dulu Mbak. Kenapa sama SDM dari Panca sendiri? Ya karena SDM kita itu masih lemah lah dibilang lah. Jadi fokus aku itu tahun 2004 itu karena sebagai alat penunjang kita sudah lengkap. Iya. Kita punya mesin bordir sendiri, punya mesin sablon sendiri, punya mesin jahit sendiri, sudah lengkap pokoknya sebagai penunjang alat-alat. Iya, iya. Cuma sebagai penggunanya ini operatornya ya, Iya. ya operatornya masih ya ada yang kerja lambat, ada itu kan jadi sangat berdampak ke bisnis kita Mbak. Gitu. Jadi mungkin itu yang aku berkuat di tahun 2024. SDM ya, memperkuat lagi SDM-nya Mas ya. Oke. Untuk kalau dari ide-ide dari kayak kita tadi sempat ngobrol juga di belakang gitu ya untuk bikin apa Mas namanya? Bikin brand sendiri. Ada rencana lagi nggak sih kayak bikin brand Ada, Mbak. lagi gitu? Ya, jadi kita sebenarnya masih brand kita masih ada ya, masih ada brand kita untuk baju daster. Nanti kita jalani lagi. Ini kita hold dulu, bukan kita tunda. Ya, kita tahan dulu sementara. Nanti karena kita sekarang sebentar lagi kan itu ajaran baru bulan 7 kan. Sebentar Jadi lagi kita ya. fokus di baju ajaran baru aja sih, baju sekolah. Ya. Jadi tapi tetap ya untuk yang 5 tahun sekali ini harus gitu ya. Iya, harus dikejar. Oke, Mas sebentar lagi karena mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, ini mungkin bisalah memberi kayak pesan-pesan lah, edukasi juga ke teman-teman kita yang mungkin pengen punya peluang bisnis kayak Mas Eko yang dari nol dulu. Silakan Mas Eko. Apa nih Mbak? Betul ya? Apa ya kayak closing statement atau Closing pesan-pesan statement. lah. Jadi pesan-pesan Saran. untuk para pendengar radio RRI Palembang Bang ya. Usaha apa aja itu semua bagus. Tinggal gimana kita cara menjalani dan diniati dengan baik. Gimana pun susahnya kita berusaha, yakinlah Tuhan itu nggak tidur dengan apa yang kita usahakan untuk hari itu. Baik dalam bisnis maupun bekerja di dunia. Mungkin itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Eko Oke. udah hadir di Pro 1 untuk hari ini. Semoga semakin sukses Panca Konveksinya, bisa bikin brand-brand yang lain. Terus jangan lupa mampir lagi ke Pro 1-nya Mas ya. Oke, siap, Oke, Mbak. salam buat teman-teman yang lainnya Mas ya. Mari Mbak. Baik, dan pendengar itulah tadi bersama Mas Eko Panca Gustiono. Ini merupakan dari Panca Konveksi, owner ya Mas ya. Iya. Dan sudah memberikan juga kayak edukasi lah buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin Palembang Bisa untuk UMKM, peluang dan inovasi usaha konveksi. Saya Dela Wawi undur diri. Sampai jumpa.